rem. Di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang menganggap remeh terhadap para ulama. Setiap ulama yang mengisbat ba'alawi, baik yang hidup maupun yang mati, habis dibuli oleh kelompok pembegal nasab. Sayyidul Hijaz Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, gurunya para ulama-ulama Nusantara, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan Madura, gurunya Hadratus Syekh Basim As'ari, dan para ulama-ulama yang lain. Beliau di dalam kitab Syarah Uqudul Lujennya, Syekh Nawawi menyatakan, Imam Abdullah Al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril kasir, yang punya tariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan, pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib, kalau laki-laki keturunan Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah jelas ulama yang zuhudnya, solehnya, waroknya, bahkan dari tangan beliau banyak ribuan alim ulama Nusantara. Mau ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Kullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, sebagaimana di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Setiap kebaikan ada dalam mengikuti salafus soleh dan para ulama-ulama yang berjalan di salafus soleh, salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Segenap para ulama, para habaib, para kiai, para ustadz, seluruh jamaah hadirin wal hadirat yang saya hormati, wabil khusus guru besar dan imam besar kita Ad-Doktor Al-Allamah Al-Habib Muhammad Rijik bin Husain Syihab, hafizahullahu ta'ala wara'ah. Semoga Allah panjangkan umur, sehat wal afiat, wassalamah wal barakah wal istiqamah wal falah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Yang terhormat seluruh pengurus Dewan Pimpinan Pusat dari Ketua Majlis Syuro dan jajarannya, sekretarisnya, alhamdulillah hadir Al-Habib Hanif bin Abdurrahman Al-Atas, Ketua Umum Al-Habib Muhammad bin Husain Al-Atas, Ketua Mahkamah Pron, dan seluruh sayap juangnya, juga yang saya hormati pengurus Dewan Pimpinan Daerah Pron Persaudaraan Islam DKI Jakarta. Alhamdulillah hadir bersama kita penasehat daerah Abuya Al-Hamid Habib Hamid Al-Kaf, beserta Ketua DPD dan seluruh sayap juangnya dari tingkat DPD, DPW, DPC, DPA, DPRA hingga ranting dan posko se-DKI Jakarta. Semoga kita semua diberikan kekuatan iman dan Islam, istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala, serta diberkahkan kehidupan dunia dan akhirat. Salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh pengurus dan keturunan kerabat dari Sahibul Karamah Al-Qutbu Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, Sahibul Karamah Luar Batang. Mudah-mudahan semuanya diberkahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya mengucapkan selamat milad yang ketiga kepada Pron Persaudaraan Islam
DKI Jakarta semoga berkah dan istiqamah. Amin. Takbir. Sallu ala nabi. Sahibul karamah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus sangat luar biasa karamahnya. Dan ahlu sunnah wal jamaah sebagaimana di dalam kitab Jauharatut Tauhid wa asbitan lil awliya'il karamah. Ahlu sunnah wal jamaah meyakini adanya karamah para awliya Allah, bukan khurafat. Dan Al-Fakir punya sejarah khusus pribadi dengan karamah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus yang kalau diceritakan tidak cukup 30 menit. Jadi singkat saja, ketika Al-Fakir usia 19 tahun di pondok pesantren Al-Wardayani, asuhan Al-Alim Al-Alamah Al-Mutafannin Al-Mutqin Syekh Sofiullah Badruddin Al-Wardayani rahimahullah rahmatal abrar. Ketika Al-Fakir ingin berangkat melanjutkan pesantren ke Mekah ke Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, namun guru Al-Fakir melarang. Minta izin kemanapun melarang. Tidak diizinkan untuk mondok lagi kecuali harus buka pondok pesantren pada usia 18 ke 19 tahun. Al-Fakir bingung, masih muda, kalau sekolah baru SMA. Karena sudah mengejar di pesantren di Al-Wardayani 2 tahun. Dalam keadaan bimbang, Al-Fakir akhirnya mengikuti, pasrah terhadap perintah guru. Bukalah pondok pesantren tahun 89 di Bogor, lalu pindah ke kampung ke daerah pribadi di tahun 90. Pada saat bulan Ramadan pertama setelah selesai sanlat, waktu itu sanlat dari tanggal 1 Ramadan sampai tanggal 25 hatam kitab 7, Tafsir Jalalain, Alfiyah, Johar Maknun, Ukudul Juman, Samsiyah, Waladiyah. Mantek. Jadi waktu masih muda kuat, itu berturut-turut selama 7 tahun. Terjadilah jahdul bala, killatul mal wa kasratul iyal. Biasa, santri pertama, ustadz pertama, sehingga merasa hampir putus asa hidup di hutan. Waktu itu Al-Putuyah belum ada jalan. Setelah selesai puasa Ramadan, salat Ramadan, Al-Fakir bersama santri yang dari Jakarta, Tegal, Parang Atas, Mampang Perapatan. Al-Fakir usia 19, santri pada saat itu umur 29 tahun. Jadi saat itu antara santri dengan murid, tua murid. Nah, Al-Ustadz Kiai Haji Zikrillah yang di Tegal Parang Atas Mampang, yuk kita ziarah setelah selesai ziarah. Al-Fakir itu sudah hampir putus asa untuk jadi kiai kampung, ingin menjadi kiai kota. Karena terjadi jahdul bala. Akhirnya khalwah riyadoh di tempat ini untuk minta petunjuk pindah dari kampung ke kota. Pada saat itu sangat luar biasa. Di malam ke-29, malam 29, orang lain sudah sibuk lebaran, kita masih di luar Batang. Dalam keadaan perut lapar, kebutuhan banyak, duit teboga. Terjadi jahdul bala. Keluarlah cahaya dari sini sampai tembus ke Al-Putuyah dengan kalimat as-sabat nabat. Sejak itu Al-Fakir walaupun di kampung, di gunung, di hutan belantara, yakin dengan petunjuk itu, maka diteruskanlah di tempat itu hingga sekarang. Alhamdulillah. Itu pun atas petunjuk guru Al-Alim Al-Alamah Al-Marhum Al-Maghfurlah Al-Mutafannin A.A. Sofiullah Al-Wardayani rahimahullah rahimatal abrar. Karena beliau pun sering jarah ke sini. Setiap ada kesulitan diarahkan malam Jumat atau malam Rabu baca surat Yasin 41 kali, jangan robah katanya. Ya diikutin, maksudnya guru ternyata supaya khusyuk.
hingga sekarang, dari tahun 91 sampai tahun 2000 Al-Fakir terus bolak-balik sering ketemu pejabat malam Jumat di sini. Saya tahu pejabat-pejabat itu. Namun setelah tahun 2000, apalagi setelah 2013 memimpin FPI Banten, apalagi sekarang, kalau jarah ke sini akhirnya bukan jarah, capek salaman. Jadi akhirnya dari rumah saja. Namun para santri saya, dari santri Al-Futuyah yang diwisuda itu pasti sudah dipastikan 99% sebelum mereka membuka majlis dan pondok pasti riyadhah di tempat ini. Karena sahih karomahnya, sahih mujarrab luar biasa. Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus salah satu karomah yang sangat mujarrab. Alhamdulillah. Katanya nggak boleh nyebutin Habib. Sebul karomah. Bahas jangan. Panjang. Nanti jadi viral lagi oleh cebong-cebong. Biarin. Saya memperingatkan guru saya, imam besar, supaya tidak terlalu panjang, saya panjangi saya. Pertama ingin saya sampaikan, nasihat dari sahabat Nabi As-Sahabiyul Jalil Al-Imam Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, man wassa'a ala iyalihi yawma Asyura wassa'allahu alaihi bisannatihi kulliha. Siapa orang yang membuat kelonggaran, keleluasaan nafkah kepada keluarganya di hari Asyura, nafkah kepada istri, kepada anak dilipat gandakan di hari Asyura, maka dalam tahun itu seorang suami akan makin makmur rezekinya. Jangan cuma amin, tapi harus dilaksanakan. Siap? Bahkan ada yang sudah, betul? Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita menjadi suami yang terbaik salah satunya mengikuti ajaran-ajaran Rasulullah dan para salafus soleh. Di antaranya nasihat saya ambil dari kitab Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Jadi karena di zaman sekarang ini sudah banyak orang yang menganggap remeh terhadap para ulama. Setiap ulama yang mengisbat Ba'alawi, baik yang hidup maupun yang mati, habis dibuli oleh kelompok pembegal nasab. Betul apa tidak? Mereka sudah tidak punya takdim dan takut lagi. Bahkan kalau kita ikuti ajaran guru-guru kita, man ahabba aliman yakunu ibnuhu aliman, sebagaimana dalam muta'alim, banyak orang kita menjadi ustadz kiai, menjadi kiai gara-gara sebabnya orang tua kita dulu cinta para alim ulama. Tapi sekarang jangan pun kiai ulama yang masih hidup, yang sudah wafat tidak sesuai dengan hawa nafsunya, dihabisi, dibuli, dicaci maki. Na'udzubillahi min dzalik. Saudaraku kaum muslimin, Sayyidul Hijaz Syekh Muhammad Nawawi Tanara Al-Bantani, gurunya para ulama-ulama Nusantara, gurunya Syekhona Khalil Bangkalan Madura, gurunya Mbah Hadratus Sembasim As'ari, dan para ulama-ulama yang lain. Beliau di dalam kitab Syarah Uqudul Lujannya menyatakan, qala sayyiduna ay akramuna al-habibu ay al-mahbubu as-sayyid Abdullah al-Haddad sahibu tariqatil masyhurah wal asraril kasirah pastilahu ba'di ahlil bilad anna duriyata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza kana dzakaran yuqalu lahu habib wa in kanat unsa yuqalu laha hubabah wastilahul aksar yuqalu lahu sayyid was-sayyidah. Ar-rajulul kabiru huwa alladhi yusabihu fi huquqi wa la yusabihu fi huquqillahi ta'ala war-rajulun naqis huwa alladhi yakunu 'alal aksi. Syekh Nawawi menyatakan, ketika
Sahibul Matan menyatakan qala sayyiduna, ditafsirkan oleh Syekh Nawawi ay akramuna, telah berkata orang yang mulianya kita, Al-Habib, beliau Imam Syekh Nawawi ay al-mahbub, orang yang dicintai, As-Sayyid, pemimpin, beliau adalah Al-Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang salah satu kitab yang banyak karangannya yang dikaji di pesantren-pesantren salaf. Salah satu yang populer di pesantren salaf, Nasoihud Diniyah dan Ar-Risalatul Mu'awanah. Al-Fakir yang kitab khusus dua itu punya sanad dua. Yang pertama ngaji Nasoihud Diniyah dari guru Al-Fakir almarhum al-maghfurah Syekhun Abu Yabustami Cisantri. Kedua punya sanad Nasoihud Diniyah dari almarhum al-maghfurah sekaligus dengan kitab Ar-Risalatul Mu'awanah dari Syekhun almarhum wal-maghfurlah, beliau dari yaitu A.A. Al-Wardayani rahimahullah rahmatal abrar, beliau dari gurunya Al-Allamah Mama Inayatullah Al-Wardayani, beliau dari gurunya yaitu dari Mama Syatibi Al-Qanturi, langsung lanjut sampai ke Said Abdullah Al-Haddad. Jadi Mama Gentur itu salah satu kitab yang dipakai Pak tasawuf, yaitu adalah Ar-Risalatul Mu'awanah. Enggak gede-gede tapi dipakai, digunakan sehingga waroknya luar biasa. Dari beliaulah ribuan alim ulama yang muncul di Jawa Barat dan di Banten. Salah satunya muridnya adalah Mama Bakri Pleret. Mama Bakri Pleret punya nyata guru, salah satunya Mufti Batawi Habib Usman bin Yahya. Dari Mama Bakri Pleret ini muncullah para alim ulama, di antaranya murid Mama Bakri Pleret Al-Mukarram wal-Muhtaram Abu Yasanja Kadukawang Riyadul Alfiyah, Al-Mukarram wal-Muhtaram Abu Yabustami Cisantri, muridnya Mama Bakri. Al-Mukarram wal-Muhtaram Abu Yadimyati Cidahu, Al-Mukarram wal-Muhtaram Abu Yadimyati Cilongok. Masyayikh para alim ulama di Banten Jawa Barat itu mayoritas murid dari Mama Bakri, dan Mama Bakri dari Mama Gentur, dan sambungnya kepada Imam Abdullah Al-Haddad. Tidak bisa dipisahkan. Syekh Nawawi menyatakan Imam Abdullah Al-Haddad sahibut tariqatil masyhurah wal asraril katsirah, yang punya tariqah yang masyhur dan rahasia-rahasia yang banyak. Lalu Syekh Nawawi menyatakan pastilahu ba'di ahlil bilad, istilah sebahagian ahli negara, bahwa dzurriyyat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila laki-laki yuqalu lahu habib, kalau laki-laki keturunan Rasul disebut habib, kalau perempuan hubabah. Ini kata Syekh Nawawi Al-Bantani yang sudah jelas ulama yang zuhudnya, solehnya, waroknya, bahkan dari tangan beliau banyak ribuan alim ulama Nusantara. Mau ikut Syekh Nawawi apa ikut pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Ikut Syekh Nawawi apa pembegal nasab? Fakullu khairin fi ittiba'i man salaf wa kullu syarrin fi ibtida'i man khalaf, sebagaimana di dalam kitab Jawharatut Tauhid. Setiap kebaikan ada dalam mengikuti salafus soleh dan para ulama-ulama yang berjalan di salafus soleh, salah satunya Syekh Nawawi Tanara Al-Bantani. Kata Syekh Nawawi sebab mayoritas wa istilahul aksar, mayoritas yang istilah yang banyak, laki-laki disebut sayyid, perempuan disebut sayyidah. Jadi yang menyatakan laki-laki habib, perempuan hubabah, itu salah satunya ditetapkan oleh Syekh Nawawi. Ada bahasa, kan itu bukan isbat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau Anda menggunakan hasr, digunakan baik itu qasr hakiki, qasr mubalaghah, mausuf ala sifat-sifat al-mausuf, qasr hakiki, qasr idofi, kenapa Anda tidak menggunakan apa itu isbat, apa itu yang disebutkan hak hukum di dalam Johar Maknun al-hukmu bisalbi awil ijabi isnadhum lil qasdidil khitabi. Begitu pula yang disebut isbat adalah hukum ada subutul mahmul lil maudu'i au nafyuhu anhu.
di dalam kitab Hasyiah Imam Baijuri Salasul Munarak, di dalam kitab Hasyiah Idul Mubah sampai Samsiyah fi Qawaidil Mantiqiyah, yang dinamakan hukum itu adalah subutul mahmul lil maudhu'i au nafyuhu anhu. Ja'a Jaidun, walaupun tidak ada kalimat iqrar sabat, tapi itu hukum subutul maji li Zaidin. Qaba Jaidun subutul qiyam li Jaid. Jaidun qaimun subutul qiyam li Jaid. Hanya isim maedahkan subut wa dawam apabila ada korena. Tidak semua isim menunjukkan nyata sabat wa dawam, karena ada isim yang sabat nyata tidak memberikan faidah subut wa dawam. Di antaranya hadis riwayat Imam Abu Hurairah, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, al Imamul Adil. Hadis ini jumlah ismiyah sab'atun yudhilluhumullah, tapi yang masuk surga bukan hanya 7 golongan, masih banyak daripada 7 golongan ini. Nah saudara, dari kalimat qala Syekh Nawawi menyatakan pastilahu alibidat anna duriyata rasulillah kan idza kana dzakaran yuqallab, itu hukum isbat. Setiap laki-laki keturunan Rasul, maka di sebahagian bilad seperti Indonesia dan Tarim disebut habib. Jadi subutul mahmul lil maudhu'i au nafyuhu anhu, itu sudah iqrar, itu sudah menetapkan hukum. Seperti contoh as-sholatu wajibatun, kalau dijelaskan itu subutul wujub lis sholat. Sholatul idain laisa biwajibatin, hukum subut nafyul sholat nafyul wujub an sholatil idain. Jadi itu sudah pernyataan. Jadi Syekh Nawawi Tadara Al-Bantani yang menyatakan bahwa sebahagian ahli negara seperti contoh Indonesia Tarim, ketika laki-laki disebut habib, perempuan disebut hubabah. Itu bahasan Syekh Nawawi, bukan tradisi Yahudi sebagaimana tudingan begal nasab. Ini bakal viral lagi. Ini bakal viral lagi. Sabodoting. Sabodoting. Jika kamu berani lancang di dalam kesesatan, maka kita harus lebih tegar dan berani di dalam membela kebenaran. Saya teringat pada waktu ngaji di Anwardaya di Warudoyong, guru saya adalah guru-guru yang warok. Ketika itu ada pembahasan terjadi pada tahun itu, kejadian di Tanjung Priuk, peristiwa Amir Fikri, kalau nggak salah, saya masih mondok, betul nggak? Nah, itu pembahasan. Pada saat ngaji Johar Maknun, saya masih terngiang almarhum ketika menyebutkan surahan di dalam malam yakun muhtamilan lisirki wal kadhibil insyakakun bil haqqi. Jadi hidup itu sebetulnya kita harus kun bil haqqi. Di dalam syarah kitab Johar Maknun Hilyatul bil Masun, kun bil haqqi ay kun mutamassikan bil haqq la ta'dil anhu. Kepada siapa kita harus berpihak? Apakah kita berpihak kepada Habib, kepada Kiai, kepada pejabat, kepada rakyat, kepada siapa? Kepada TNI pada waktu itu terjadi di Tanjung Priuk dan golongan dakwah Amir Fikri dan lain-lain. Beliau menyatakan kun bil haqqi, ini nasihat dari Imam Abdurrahman Al-Akhdon. Jadilah kamu berpegang teguh kepada kebenaran. Kiai yang benar ikuti kiai, Habib yang benar ikuti kiai yang benar, Habib yang benar, umaro benar ikuti umaro benar, ulama yang benar ikuti. Kun bil haqqi, berpegang teguh kamu kepada kebenaran, jangan sedikit pun bergeser dari kebenaran. Kalau kiai yang benar, Habib yang benar, ikuti keduanya. Habib yang benar, Habib salah, Kiai benar, ikuti Kiai. Kiai salah, Habib benar, ikuti yang benar, Habib yang benar. Jadi mengikuti yang benar. Kun bil haqqi. Ini kalimat ijaz
contoh insya, tapi ini adalah kalimat ijaz, singkat tapi padat. Lalu beliau mengingatkan di dalam kitab hikam, kun talibal istiqomah wala takun talibal karomah fa innal karomata ta'ti bil istiqomah. Jadilah kamu pencari istiqomah, teguh dalam pendirian, apalagi di akhir zaman sebelum dajjal yang besar muncul, dajjal yang menibakkan sifat subhat, akidah subhat kepada kita, su'ul adab kepada para ulama salafus soleh, su'udzon kepada para ulama, menganggap kurang literasi, kurang kitab, segala macam. Amal kita dibandingkan dengan amalnya para ulama nggak ada apa-apanya. Ilmu kita setinggi apapun. Ketika bahkan ingat waktu ngaji Alfiyah, wa qad tuzadu kana fi haswin kama kana asoha ilma man taqaddama ma asoha ilma man taqaddama. Bab ta'ajub, alangkah sohehnya ilmunya para ulama mutaqaddimin. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, walaupun kita sudah bisa taklid, nganggit kitab, tapi jangan merasa bahwa kita sudah lebih hebat daripada ulama salafus soleh. Ini berbahaya. Kembali kepada patokan ahlu sunnah wal jamaah, fatabi'is shaliha mimman salafa wajanibil bid'ata mimman khalafa. Jadi Syekh Nawawi, guru-gurunya para habaib banyak, habaib yang beruru kepada Syekh Nawawi banyak. Jadi begitulah ilmu, jangan sampai kita dipisahkan. Oleh karena itu siap bersatu, siap bersaudara, ikuti fatwa dan pendapat Syekh Nawawi. Setuju? Hindari pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani, gurunya para alim ulama Nusantara, guru-guru beliau para habaib, begitu pula santri beliau banyak yang habaib yang tidak bisa sebut satu persatu. Namun prinsipnya, karena ini sekarang sudah semakin ramai, punya prinsip, mereka berani lancang di dalam kesesatan, mereka berani ternyata lancang di dalam keusul adaban, maka kita pun harus tegas dan lebih berani membela kebenaran. Takbir. Siap bela kebenaran, siap bela para ulama salafus soleh, siap bela para kiai, para habaib yang berada di jalan salafus soleh. Takbir. Silahkan yang ahli media sosial yang di majlis semua suarakan, jangan diam. Selama mereka masih terus ngoceh, lanjutkan, lawan oleh kita. Siap lawan? Takbir. Sallu ala nabi. Saya hanya memperingan beliau saja supaya beliau tidak terlalu lama. Mudah-mudahan ini ada manfaat dan barokahnya. Dan selamat menyaksikan, nanti digoreng lagi oleh para pembela garung nasab. Naudzubillahi min. Ya Allah, sabitna ala nahjil istiqamah, sabitna ala nahjil istiqamah, sabitna ala nahjil istiqamah. Nas'aluka ya Allah bi karamati sahibil karamah Al-Allamah Al-Habib Husain bin Abu Bakar Al-Idrus, ighfir lana dhunubana wa kafir anna sayyiatina wa hasil maqasidana wa balligh muradana wa yassir umurana wa la tu'assir alaina wa qdi hawaijana wa damir a'da'ana wa damir a'da'ana wa damir a'da'ana. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Muntaqim, ya Syadidal Batsh, ya Jabbar, ya Qahhar, ya Dzal Jalali wal Ikram. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.